Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jessica Valentina, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan akuntansi, program studi keuangan dan perbankan terapan, dengan NIM 4417040033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Pendorong Minat Penggunaan Digital Payment, Studi Kasus Produk Dompet Digital pada Masyarakat Pengguna di Wilayah Jabodetabek. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teti Rimenda dan juga Bapak Agus Supriyadi selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah memberikan saran, masukan, serta motivasi kepada saya selama melakukan penelitian ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Seiring dengan perkembangannya zaman, seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan dengan revolusi industri 4.0. Munculnya revolusi industri 4.0 menyebabkan terjadinya transformasi digital. Transformasi digital pun mulai mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembayaran. Pembayaran tunai mulai beralih ke pembayaran non-tunai. Hal tersebutlah yang membuat maraknya kehadiran platform dompet digital. Kehadiran platform dompet digital ini dapat menjadi salah satu pilihan dan opsi bagi masyarakat untuk mulai beralih ke pembayaran digital. Seperti yang kita ketahui, selain dompet digital, terdapat juga instrumen pembayaran digital lainnya, yaitu seperti debit card. Debit card sudah ada sebelum dompet digital mulai muncul. Berdasarkan data Bank Indonesia, dinyatakan bahwa nilai transaksi uang elektronik pada bulan April tahun 2021 mencapai 22,8 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 28,1% year of year. Maka dari data itu dapat dihasilkan minat penggunaan dompet digital oleh masyarakat lebih tinggi daripada minat penggunaan debit card sebagai instrumen pembayaran digital. Sebagaimana menurut data yang dicatat oleh Bank Indonesia, penggunaan debit card menurun sebesar 18,9% year of year. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tajik dan Gorgi tahun 2014, produk dapat mempengaruhi minat pembelian, di mana setiap barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen akan membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Produk dompet digital menawarkan berbagai macam variasi fitur dan layanan, serta dengan kualitas yang cukup baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan platform dompet digital. Menurut penelitian oleh Nurdiana tahun 2018, harga dapat mempengaruhi minat penggunaan. Konsumen merasakan manfaat yang sebanding dengan pengorbanan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan suatu produk dan jasa. Untuk mendapatkan sebuah produk platform dompet digital, pengguna hanya perlu untuk mengunduh salah satu aplikasi yang mereka ingin gunakan di App Store dan Google Store yang ada di dalam telepon genggam mereka yang terhubung dengan saluran internet. Untuk menggunakan fitur dan layanan yang terdapat di sebuah platform dompet digital, pengguna diharuskan untuk mengisi atau men-top up terlebih dahulu. Range top up platform dompet digital pun beragam, tapi minimum top up-nya sangat terjangkau, hanya mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 saja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sunyoto tahun 2012, menyatakan bahwa promosi sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. Dalam upaya mengambil hati masyarakat, platform dompet digital telah membuat berbagai macam promosi, mulai dari diskon, cashback, dan juga membuat iklan yang ditayangkan atau diedarkan ke masyarakat luas melalui media elektronik ataupun media non-elektronik, seperti televisi,
radio, dan juga billboard. Platform dompet digital juga memanfaatkan media sosial dan website resmi milik mereka untuk memasarkan produknya. Sehingga dengan informasi yang disampaikan oleh platform dompet digital melalui media sosialnya akan membuat masyarakat mulai tertarik dan minat untuk menggunakan dompet digital. Menurut penelitian oleh Priambodo dan Prabawani tahun 2015, persepsi manfaat dapat mempengaruhi minat penggunaan apabila suatu layanan dapat memberikan berbagai manfaat bagi penggunanya. Tentunya, platform dompet digital memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dalam hal pembayaran, mulai dari pembayaran listrik, pembayaran belanjaan online, semua bisa dilakukan hanya dalam satu aplikasi dompet digital. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., pengguna akan menggunakan suatu sistem apabila sistem tersebut mudah diaplikasikan tanpa harus mengeluarkan usaha yang berat, maka persepsi kemudahan akan mempengaruhi minat penggunaan. Upaya dompet digital untuk mempermudah masyarakatnya antara lain adalah selain dengan tulisan pada fitur-fitur dan layanannya, dompet digital juga menambahkan gambar yang akan lebih memudahkan masyarakat dalam menggunakan fitur dan layanannya, sehingga masyarakat bisa membedakan antar fitur yang ada pada satu aplikasi dompet digital. Penelitian menurut Ferinaldi et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa kendali perilaku atau perceived behavior control mempengaruhi intensi seseorang untuk menggunakan digital payment. Kendali perilaku atau perceived behavior control seseorang dipengaruhi oleh keyakinan dirinya, di mana mereka sudah mulai paham dan sadar betapa efektifnya pembayaran menggunakan dompet digital. Serta sumber daya yang dimiliki orang mereka, yaitu berupa ponsel serta sambungan internet, itu juga dapat mempengaruhi intensi mereka dalam menggunakan dompet digital. Penelitian yang dilakukan oleh Debbie tahun 2018 menyatakan bahwa attitude atau sikap merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam minat seseorang untuk menggunakan digital payment. Dengan seiring berkembangnya zaman, semakin modern pula teknologi yang ada sekarang ini. Maka, kehadiran dompet digital sesuai dengan gaya hidup masyarakat, yaitu sudah mulai modern dalam hal pembayaran. Penelitian yang dilakukan oleh Muklis tahun 2012 menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh pada minat penggunaan dikarenakan norma subjektif yang dimiliki seseorang dapat terpengaruh oleh faktor lingkungan sosial sekitarnya. Faktor lingkungan sosial sekitarnya di sini dimaksud adalah pengaruh dan rekomendasi teman ataupun anggota keluarga seseorang tersebut untuk menggunakan dompet digital. Saya akan menjelaskan rumusan masalah pada penelitian ini. Minat penggunaan dompet digital sebagai instrumen pembayaran dalam digital payment terus mengalami peningkatan, ditandai dengan meningkatnya penggunaan e-money dan dompet digital sebesar 24,42% year of year pada April tahun 2021. Di balik peningkatan jumlah penggunaan e-money dan dompet digital, namun jika kita lihat pada grafik yang ada pada sebelah kanan, didapatkan bahwa jumlah peredaran uang kartal pun masih sangat tinggi di masyarakat. Bahkan pada bulan April tahun 2021, uang kartal mencapai 732,9 triliun rupiah yang beredar di masyarakat luas. Hal ini berarti masyarakat masih cenderung menggunakan uang tunai untuk menjadi instrumen pembayaran mereka. Padahal, di saat masa-masa pandemi seperti sekarang ini, dan pemberlakuan PPKM darurat oleh pemerintah, seharusnya masyarakat bisa lebih memanfaatkan dompet digital sebagai salah satu instrumen pembayaran digital mereka.
Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang dapat mendorong minat penggunaan dompet digital oleh masyarakat sebagai alat pembayaran cashless. Lalu, menganalisis faktor yang paling dominan dalam mendorong penggunaan dompet digital oleh masyarakat sebagai alat pembayaran cashless. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori yang saya gunakan pada penelitian ini. Saya menggunakan tiga teori dasar, yaitu yang pertama adalah marketing mix atau bauran pemasaran oleh Kotler dan Armstrong tahun 2016. Dengan tiga variabel yang saya gunakan, yaitu produk, oleh Kotler dan Keller tahun 2016, price atau harga, oleh Kotler dan Armstrong tahun 2012, dan promotion atau promosi oleh Kotler dan Keller tahun 2016. Teori kedua yang saya gunakan pada penelitian ini adalah TAM atau Teori Acceptance Model oleh Davis et al. Pada tahun 2019 dengan dua variabel, yaitu persepsi manfaat atau perceived usefulness oleh Chawla dan Yoshi tahun 2019 dan perceived ease of use oleh Davis et al. 2019. Lalu teori terakhir yang saya gunakan pada penelitian ini adalah teori of planned behavior atau TPB oleh Fishbein dan Azen tahun 2012 dengan tiga variabelnya, yaitu perceived behavioral control atau persepsi kontrol perilaku oleh Fishbein dan Azen tahun 2012. Lalu variabel sikap atau attitude oleh Azen dan Zakarija tahun 2010. Lalu subjective norms oleh Fishbein dan Azen tahun 2012. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependent, yaitu interest to use oleh Cheng tahun 2014. Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada penelitian ini memiliki 8 variabel asli dengan total 21 indikator. 21 indikator dari 8 variabel tersebut akan dianalisis menggunakan analisis faktor yang nantinya akan menghasilkan faktor baru. Setelah itu, faktor baru akan dilihat pengaruhnya secara simultan dan parsial terhadap minat penggunaan atau variabel dependent. Maka hipotesis penelitiannya adalah terdapat banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang dalam beralih menggunakan dompet digital sebagai instrumen pembayarannya. Di antaranya adalah faktor produk, harga, promosi, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi kontrol perilaku, sikap dan norma subjektif. Lalu didapatkan juga 4 hipotesis penelitian yang lebih mendalam, yaitu H1 sama dengan produk mempengaruhi minat penggunaan dompet digital oleh masyarakat. H2 sama dengan psikologis mempengaruhi minat penggunaan dompet digital oleh masyarakat. H3 sama dengan sosial mempengaruhi minat penggunaan dompet digital oleh masyarakat. Dan H4 sama dengan promosi mempengaruhi minat penggunaan dompet digital oleh masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan saya adalah populasi pada penelitian ini merupakan pengguna platform dompet digital di wilayah Jabodetabek dengan berbagai macam merek. Lalu sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling menurut Widianto tahun 2008, di mana N sama dengan 1,96 kuadrat per 4 dikali 0,1 kuadrat sama dengan 96,04 orang sama dengan 97 orang. Untuk lebih mempermudah, maka dari itu, saya membulatkannya menjadi 100 orang responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengambilan data, yaitu survei menggunakan kuesioner melalui Google Form. Saya akan menjelaskan mengenai variabel operasional pada penelitian ini. Variabel yang pertama adalah variabel produk yang saya adopsi dari penelitian Irena dan Nugroho dengan hanya memakai 3 dimensi saja, yaitu variasi, kualitas, dan fitur, yang akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Lalu variabel yang kedua adalah variabel harga yang saya adopsi dari penelitian Palma dan Anjarwati tahun 2016 dengan hanya memakai 3 dimensinya, yaitu keterjangkauan harga,
daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan kualitas, yang akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Untuk variabel promosi atau promotion, saya mengadopsinya dari penelitian yang dilakukan oleh Irena dan Nugroho tahun 2017, di mana saya menggunakan 3 dimensi, yaitu periklanan, promosi penjualan, online and social media marketing, yang nantinya akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian variabel persepsi manfaat atau perceived usefulness, saya adopsi dari penelitian Romaldolnia dan Praitno tahun 2018 dengan 3 dimensi, yaitu bermanfaat, meningkatkan produktivitas dan efektivitas, serta yang terakhir adalah importance to job, yang akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Variabel selanjutnya adalah persepsi kemudahan atau perceived ease of use. Saya adopsi dari penelitian Romaldolnia dan Praitno tahun 2018 dengan 3 dimensi yang digunakan adalah mudah untuk dipelajari, mudah untuk digunakan, jelas dan mudah dimengerti, yang akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Variabel selanjutnya adalah persepsi kontrol perilaku atau perceived behavior control yang saya adaptasi dari penelitian Muklis tahun 2012 dengan 2 dimensi, yaitu keyakinan diri dan dukungan pemerintah, yang akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Variabel selanjutnya adalah variabel attitude atau sikap yang saya adopsi dari penelitian Muklis tahun 2012 dengan 2 dimensi, yaitu keunggulan dan kesesuaian dengan gaya hidup, yang akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Variabel independen terakhir yaitu subjective norms atau norma subjektif yang saya adopsi dari penelitian Ramadsyah tahun 2011, serta penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Najib, dan Simanjuntak pada tahun 2018 dengan 2 dimensi, yaitu teman dan keluarga. Nah, nantinya akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Untuk variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah minat penggunaan yang saya adopsi dari penelitian oleh Muhammad Arif Hafiz tahun 2019 dengan 2 dimensi, yaitu akan menggunakan di masa depan, dan yang kedua akan sering menggunakan di masa depan, yang akan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu analisis faktor dan dilanjutkan dengan analisis regresi. Untuk menuju analisis faktor, data harus diuji dulu instrumennya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu baru data bisa dilakukan analisis faktor. Setelah hasil dari analisis faktor didapatkan, maka data akan dilanjutkan untuk dianalisis secara analisis regresi. Pertama, data akan diuji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji multikolinearitas. Lalu selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, kemudian akan dilakukan uji hipotesis, yaitu uji T, untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dan juga dilakukan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya data akan melalui uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Lalu yang terakhir adalah untuk mengetahui variabel yang paling dominan dalam penelitian ini, maka dilakukan uji variabel dominan. Saya pertama kali akan menjelaskan mengenai karakteristik responden pada penelitian ini. Menurut gambar responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat responden berjenis kelamin perempuan lebih dominan, yakni sebanyak 72 orang dibandingkan dengan responden laki-laki yang hanya sejumlah 28 orang. Hal ini disebabkan karena penyebaran kuesioner yang dilakukan secara daring, dan umumnya perempuan lebih aktif
di sosial media dibandingkan dengan laki-laki, sehingga menghasilkan data penelitian yang didominasi oleh perempuan. Selain itu, penulis juga menduga bahwa perempuan lebih tertarik untuk menggunakan dompet digital dikarenakan adanya promo berupa diskon dan cashback yang diberikan. Lalu, responden berdasarkan usia. Terdapat 84 responden dengan rentang usia 17 sampai 22 tahun. Lalu 14 responden dengan umur 23 sampai 28 tahun dan 2 responden lainnya yang berusia di atas 28 tahun. Gambar pada responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden terbanyak yang menggunakan platform dompet digital adalah yang berusia 17 sampai 22 tahun dengan jumlah 84 orang. Hal ini diduga karena pada usia 17 sampai 22 tahun yang merupakan generasi milenial yang cenderung menyukai alat pembayaran yang praktis dan sering memberikan promo seperti dompet digital. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro 2019 yang menyatakan bahwa milenial cenderung akan menggunakan suatu produk apabila produk tersebut dapat memberikan kepraktisan kepada mereka sebagai penggunanya. Lalu responden menurut pekerjaan, pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa atau pelajar, dengan jumlah responden ada 81 orang. Hal tersebut diduga karena mahasiswa memiliki ketertarikan yang lebih terhadap produk-produk digital payment, yakni aplikasi dompet digital. Dan mereka pun mencari hal-hal yang lebih praktis. Lalu, jika kita lihat gambar mengenai responden berdasarkan pendapatan menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menggunakan platform dompet digital memiliki pendapatan kurang dari 1 juta. Hal ini dapat terjadi karena mayoritas responden berusia 17 sampai 22 tahun dan berstatus mahasiswa yang cenderung memiliki pendapatan terbatas dan umumnya hanya berasal dari uang saku mereka. Pendapatan yang terbatas ini tentunya akan membuat para milenial dan mahasiswa cenderung untuk mencari promo yang ditawarkan oleh digital payment agar bertransaksi menjadi murah. Lalu, dalam penelitian ini juga didapatkan merek platform dompet digital yang menjadi favorit, yaitu menunjukkan bahwa ShopeePay menjadi merek yang paling banyak digunakan oleh responden dalam penelitian ini. Di bawah ShopeePay terdapat GoPay yang digunakan oleh 51 orang dan hanya berselisih tipis dengan pengguna ShopeePay. Lalu ini kita sudah masuk ke dalam hasil penelitian untuk analisis faktor. Suatu instrumen penelitian dinyatakan valid apabila memiliki nilai R hitung di atas nilai R tabel dan dikatakan tidak valid apabila nilai R hitung lebih kecil atau di bawah R tabel. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan 100 responden. Nilai R tabel untuk 100 responden adalah sebesar 0,196. Berikut dapat dilihat pada tabel di samping. Pada tabel di samping, hasil uji validitas dari semua variabel dengan jumlah 21 item pertanyaan memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga variabel dalam penelitian ini dapat diolah lebih lanjut. Sesudah dilaksanakannya uji validitas, maka selanjutnya adalah uji reliabilitas. Suatu instrumen data dikatakan reliable jika nilai Cronbench alpha-nya lebih besar daripada 0,6. Jika dilihat dari tabel di atas, maka didapatkan nilai Cronbench alpha pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar daripada 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan penelitian dinyatakan reliable, sehingga semua item pernyataan dapat dipercaya dan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Lalu kita sudah masuk ke dalam analisis faktor. Ini untuk menganalisis suatu variabel menggunakan analisis faktor, kita
melalui dari tahap 1, yaitu menilai variabel yang layak. Di sini dapat dijelaskan bahwa menilai variabel mana saja yang layak untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel dan kemudian variabel-variabel tersebut diuji dengan menggunakan dua pengujian, yaitu KMO and Bartlett test serta anti-image matrix. Yang pertama dapat kita lihat pada tabel 1, yaitu tabel output KMO dan Bartlett test berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Cara melihatnya adalah di mana nilai KMO MSA harus lebih besar daripada 0,5 dan nilai Bartlett test of sphericity signifikannya harus lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai KMO MSA yang diperoleh adalah sebesar 0,839, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,5. Dengan nilai Bartlett test of sphericity signifikannya diperoleh sebesar 0, di mana nilai ini lebih rendah daripada 0,05. Lalu kita beralih ke tabel kedua, yaitu tabel anti-image matrix. Anti-image matrix berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak untuk digunakan dalam analisis faktor. Nilai MSA harus lebih besar dari 0,5, sehingga agar analisis faktor dapat dilanjutkan. Jika terdapat variabel yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5, maka harus diadakan pengujian ulang. Jika kita lihat pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai MSA lebih daripada 0,5, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian ulang. Lalu tahap kedua adalah proses faktoring dengan rotasi. Proses ini menggunakan pengujian komunalitis. Pengujian komunalitis pada dasarnya merupakan jumlah varians dari suatu variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Jadi, berdasarkan tabel 1 yang ada di sebelah kanan, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk pada penelitian ini. Pada kolom extraction untuk variabel variasi misalnya, menunjukkan angka 0,557. Angka tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 55,7% varian besaran variabel variasi bisa dijelaskan dan oleh faktor yang terbentuk. Lalu tahap selanjutnya adalah hasil akhir dari proses ekstraksi ini adalah total variance explains yang dapat dijelaskan pada tabel 2 di sebelah kanan. Dapat diketahui bahwa terdapat 21 variabel yang dimasukkan ke dalam analisis faktor, yakni variabel variasi, kualitas, fitur, dan seterusnya. Dengan masing-masing variabel memiliki varian 1, maka totalnya adalah 21 dikali 1 sama dengan 21 varians. Jika ke-21 variabel tersebut diringkas menjadi satu faktor, maka varians yang dapat dijelaskan oleh faktor tersebut adalah dengan melihat kolom komponen, lalu dilihat lagi agents value-nya itu menunjukkan nilai agent values-nya itu harus lebih daripada 1. Maka dapat diketahui dari tabel di samping bahwa komponen 1 memiliki total agent values yaitu sebesar 7,585, komponen 2 memiliki total agent values sebesar 1,962, komponen 3 memiliki total agent value 1,285, dan komponen 4 memiliki nilai agent value 1,154. Di mana pada komponen kelima ini nilai agent value sudah berada di bawah 1, berarti dapat diartikan bahwa pengelompokan faktor atau faktor baru yang akan terbentuk nanti cukup sampai faktor keempat. Karena untuk faktor kelima, angka agent value-nya sudah di bawah 1, yaitu 0,978. Sehingga proses factoring berhenti di komponen keempat.
Jika pada tabel total variance menjelaskan dasar jumlah faktor menggunakan angka, maka dengan script plot ini dijelaskan menggunakan grafik. Dapat terlihat dari gambar 3 bahwa terbentuknya satu faktor ke terbentuknya dua faktor itu arah garisnya cukup menurun tajam. Kemudian dari garis pada angka 2 ke angka 3 itu masih menurun, demikian juga dari angka 3 ke angka 4 itu masih menurun namun dengan slope yang lebih kecil. Sampai pada proses ini terlihat bahwa 21 variabel yang dimasukkan ke dalam analisis faktor terbentuk menjadi 4 faktor baru. Hal ini menunjukkan adanya pengelompokan sejumlah variabel ke faktor tertentu karena adanya kemiripan atau kesamaan ciri variabel-variabel tertentu. Lalu selanjutnya ada komponen matriks dan rotated matrix. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen matriks. Fungsi tabel komponen matriks adalah setelah diketahui jumlah faktor yang optimal dalam sebuah analisis faktor, langkah selanjutnya adalah menentukan variabel apa yang akan masuk ke dalam 4 faktor yang sudah terbentuk itu. Tabel komponen matriks menunjukkan distribusi variabel dalam penelitian pada faktor yang terbentuk. Jadi, proses penentuan variabel mana akan masuk ke faktor yang mana dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap barisnya. Namun, ekstraksi faktor yang dilakukan menggunakan komponen matriks masih menimbulkan kesulitan untuk menentukan variabel mana akan masuk ke dalam faktor yang mana, dikarenakan besar korelasinya hampir sama atau memiliki kemiripan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukanlah rotasi yang mampu menjelaskan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata, seperti pada gambar 5 di samping kanan. Lalu tahap ketiga itu adalah penamaan faktor. Faktor pertama itu berisikan faktor variasi, fitur, keterjangkauan harga, daya saing harga, bermanfaat, meningkatkan produktivitas dan efektivitas, importance to job, mudah untuk dipelajari, mudah untuk digunakan, jelas dan mudah dimengerti. Lalu faktor kedua yang selanjutnya akan dinamakan dengan faktor produk. Lalu faktor kedua ada yang terdiri dari faktor keyakinan diri, faktor keunggulan, faktor dukungan pemerintah, dan faktor kesesuaian dengan gaya hidup yang kemudian diberi nama dengan faktor psikologi. Lalu ada faktor ketiga yaitu faktor teman dan keluarga yang masuk ke dalam faktor sosial. Lalu faktor terakhir itu faktor keempat yang di dalamnya adalah faktor kualitas, faktor promosi penjualan, faktor periklanan, faktor online dan sosial media marketing yang kemudian dinamakan dengan faktor promosi. Setelah melakukan analisis faktor pada penelitian ini untuk memperkuat hasil penelitian analisis faktor, maka dilakukan uji kedua yaitu menggunakan uji regresi. Pertama dilakukan dulu uji asumsi klasik yang menggunakan 3 jenis asumsi klasik yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi nilai residu dari regresi mempunyai distribusi yang normal. Terlihat dari diagram p-plot yang ada di sebelah kanan bahwa titik-titik penyebaran data dan arah data pun mengikuti garis diagonal, maka data pada penelitian ini dinyatakan normal. Lalu untuk memperkuatnya kita menggunakan tes one sample Kolmogorov Smirnov test, yaitu suatu data dinyatakan normal apabila tingkat signifikasinya itu lebih dari 0,05, di mana di sini didapatkan bahwa nilai signifikasi two-tailed-nya sebesar 0,068. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini adalah normal. Lalu yang berikutnya adalah uji heterokedasitas, bahwa
dilihat dari scatter plot yang ada di bawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas karena hal ini dapat dilihat dari titik-titik data menyebar di atas dan di bawah 0 atau di sekitar angka 0. Lalu titik-titik data juga tidak mengumpul hanya pada garis atas atau garis bawah saja atau membentuk suatu pola yang bergelombang. Jadi data pada penelitian ini dapat dibilang bebas dari heterokedasitas. Lalu ada uji multikolinearitas, di mana pada suatu penelitian tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10 dan nilai IWF-nya lebih kecil daripada 10. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari nilai toleransi pada setiap variabelnya yaitu lebih daripada 0,10 dan memiliki nilai VIF lebih kecil dibandingkan 10. Lalu untuk mengukur pengaruh variabel independen yaitu produk, psikologi, sosial, dan promosi terhadap variabel dependen yaitu minat penggunaan dompet digital, maka digunakan analisis linear berganda. Berdasarkan hasil olahan data regresi linear berganda mengenai pengaruh produk, psikologi, sosial, promosi terhadap minat penggunaan dompet digital, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 1310 ditambah 0,066 X1 ditambah 0,289 X2 ditambah 0,144 X3 dikurang 0,133 X4 ditambah E. Nilai konstanta sebesar yang dimana di situ diperoleh sebesar 1,310, artinya jika variabel independen tidak ada, maka variabel dependen atau minat dompet digital tidak akan mengalami perubahan. Lalu faktor 1 atau yang disebut dengan faktor produk mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,066. Artinya setiap satu satuan yang dinaikkan pada variabel produk, maka nilai minat penggunaan dompet digital akan mengalami kenaikan juga sebesar 0,066, sedangkan variabel lainnya dianggap tetap. Untuk faktor 2 atau faktor psikologi memiliki koefisien yang regresi positif sebesar 0,289. Di mana artinya setiap satu satuan yang dinaikkan pada variabel psikologis ini akan maka nilai variabel dependennya yaitu variabel minat penggunaan dompet digital akan naik juga sebesar 0,289. Untuk faktor ketiga atau sosial didapatkan bahwa memiliki koefisien yang regresi positif sebesar 0,144. Artinya setiap satu satuan dinaikkan pada variabel sosial, maka pada variabel minat penggunaan akan naik juga 0,144. Untuk faktor terakhir yaitu faktor promosi memiliki nilai koefisien yang regresi negatif sebesar 0,133. Artinya setiap satu satuan yang dinaikkan pada variabel promosi, maka nilai variabel terikatnya atau minat penggunaan dompet digital pun mengalami kenaikan sebesar minus 0,133, sedangkan variabel lainnya dianggap tetap. Lalu kemudian data diuji secara melalui uji T untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Di sini dapat diketahui bahwa nilai T-tabel untuk 100 responden dengan alfa sama dengan 0,05 adalah sebesar
1,986. Maka hipotesis diterima jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dengan nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel, dan dengan nilai signifikan T lebih kecil, maka kesimpulannya adalah HN diterima. Lalu dilakukanlah uji F, di mana untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05, hipotesis diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel, di mana F tabelnya pada penelitian ini adalah 2,04. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung yang terjadi adalah sebesar 16,477 dengan nilai signifikan 0,0000. Maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap minat penggunaan. Lalu dilakukanlah uji koefisien determinasi, di mana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi perubahan variabel dependen yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasinya, yaitu adjusted R-square. Pada tabel di atas, nilai adjusted R-square-nya dapatkan sebesar 0,385 jika dipresentasikan menjadi 38,5. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel produk, psikologi sosial, dan promosi secara simultan terhadap variabel minat penggunaan dompet digital sebesar 38,5%, sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang dibahas pada penelitian ini. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi minat penggunaan dompet digital, kita lakukan uji variabel dominan. Di sini didapatkan pada kolom standardized coefficient betanya untuk variabel psikologis memiliki sebesar 0,480, di mana dia variabel yang paling besar di antara variabel yang lainnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel atau faktor psikologis merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi minat penggunaan dompet digital. Maka kita sudah sampai kepada kesimpulan. Sekarang didapatkan bahwa variabel produk, harga, promosi, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi kontrol perilaku, sikap, dan norma subjektif membentuk 4 faktor baru, yaitu faktor produk, psikologi, sosial, dan promosi. Faktor produk mempengaruhi minat penggunaan masyarakat terhadap dompet digital. Lalu, faktor psikologis mempengaruhi minat penggunaan masyarakat terhadap dompet digital. Yang keempat, faktor sosial mempengaruhi minat penggunaan masyarakat terhadap dompet digital. Yang kelima, faktor promosi mempengaruhi minat penggunaan masyarakat terhadap dompet digital. Yang keenam, faktor produk, psikologi, sosial, dan promosi secara simultan mempengaruhi minat penggunaan dompet digital. Lalu yang terakhir adalah faktor psikologis merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi minat penggunaan dompet digital oleh masyarakat. Sekian penjelasan hasil penelitian saya ucapkan